Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim saya ingin mengangkat sebuah tema atau ingin membahas suatu masalah, yaitu tentang villain hopping attack. Apa itu villain hopping attack dan mengapa hal tersebut penting untuk diketahui? Sebelumnya, izinkan saya dan tim saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Farhan Ainun Hanif. Yang kedua itu ada saya sendiri, Firdaus Asma'i. Dan yang ketiga itu ada Brianda Akila Fahma Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu villain hopping attack secara umum dan metode apa saja yang digunakan. Ya, dan itu ada penjelasan lebih lanjut mengenai metode switch spoofing, metode switch trunking, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari pembahasan ini. Yang pertama itu ada apa sih villain hopping attack itu? Villain hopping attack itu adalah sebuah metode serangan jaringan yang memungkinkan seseorang penyerang yang terhubung ke sebuah port akses yang terkait dengan sebuah VLAN tertentu untuk mendapatkan akses ke lalu lintas jaringan dari VLAN lain yang seharusnya tidak dapat diakses. Jadi ini ilegal ya teman-teman. Dan selanjutnya apa saja sih metode yang akan digunakan? Metodenya itu terdiri dari dua, metode switch spoofing dan metode switch trunking. Nah, selanjutnya itu akan ada pembahasan tentang metode switch spoofing yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan Ainun Hanif. Kepada Farhan Ainun Hanif saya persilahkan. Terima kasih kepada Firdaus yang telah memberikan saya kesempatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode switch spoofing. Sebenarnya serangan switch spoofing itu sendiri juga dikenal sebagai double tagging, memanfaatkan celah dalam protokol tagging VLAN. Pada umumnya, switch menggunakan tag VLAN 802.1Q untuk membedakan lalu lintas dari berbagai VLAN. Dalam serangan double tagging, penyerang akan memasukkan dua tag VLAN pada frame yang dikirimkan ke switch target. Lalu bagaimana sih langkah-langkah umum? Langkah umum yang digunakan metode switch spoofing. Yang pertama itu ada penyerang mencoba untuk mengirimkan frame dengan dua tag VLAN. Yang kedua ada frame pertama akan memiliki tag VLAN yang valid untuk VLAN yang diakses oleh penyerang. Lalu yang ketiga, frame kedua akan memiliki tag VLAN lain yang akan diakses oleh penyerang. Dan yang terakhir, switch mungkin akan melewatkan frame ke VLAN yang tidak seharusnya diakses oleh penyerang karena terpengaruh oleh tag kedua. Hasilnya, penyerang dapat mendapatkan akses ke VLAN yang seharusnya tidak diizinkan, yang dapat membuka celah keamanan di dalam jaringan. Lalu selanjutnya ada mitigasi switch spoofing. Apa saja sih mitigasinya? Nah, yang pertama itu ada pemantauan aktivitas jaringan. Implementasikan sistem pemantauan jaringan yang efektif untuk mendeteksi anomali dan aktivitas mencurigakan. Pemantauan yang baik dapat membantu mengidentifikasi upaya spoofing dan tindakan ilegal lainnya. Lalu yang kedua yaitu deteksi spoofing. Gunakan teknik deteksi spoofing seperti mendeteksi alamat MAC palsu atau mendeteksi pola lalu lintas yang tidak sesuai dengan konfigurasi normal jaringan. Perangkat lunak keamanan khusus dapat membantu dalam proses ini. Lalu yang ketiga ada implementasikan sistem autentikasi kuat. Gunakan sistem autentikasi kuat seperti EAP, Extensible Authentication Protocol, dan implementasikan metode autentikasi dua faktor untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke jaringan. Lalu yang keempat, pantau dan deteksi tindakan mencurigakan. Gunakan sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, termasuk tanda-tanda spoofing. Tinjau log secara teratur dan tanggapi secara tepat waktu. Dan yang terakhir, gunakan firewall yang tepat konfigurasi. Konfigurasi firewall dengan benar untuk membatasi akses ke jaringan dan mencegah serangan spoofing. Ingatlah bahwa tindakan keamanan harus selalu sesuai dengan hukuman dan etika. Melakukan tindakan ilegal seperti spoofing adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Lebih baik fokus pada upaya keamanan yang sah dan etis untuk melindungi jaringan dan sistem informasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan Brianda. Terima kasih kepada saudara Farhan. Selanjutnya itu adalah metode switch trunking. Switch trunking sendiri adalah fitur pada switch jaringan yang memungkinkan pengiriman lalu lintas dari beberapa VLAN atau virtual local area network melalui satu koneksi fisik. Tujuan dari switch trunking tersebut adalah untuk memudahkan pengelolaan dan pengalihan lalu lintas antar VLAN yang terdapat dalam jaringan. Untuk konfigurasi trunking port sendiri itu ada 3, port trunk port pada switch yang dikonfigurasi untuk menjadi trunk port. Selanjutnya itu ada VLAN tagging. Setiap frame data yang melewati trunk port akan ditandai dengan tag VLAN.
yang mengidentifikasi VLAN asal frame tersebut. Yang terakhir itu ada IEEE 8021Q standar. Protokol yang digunakan untuk menandai frame dengan tag VLAN pada trunk port. Selanjutnya itu ada protokol yang digunakan dalam trunking. Itu ada dua, yang pertama itu VLAN Trunking Port atau VTP. Protokol yang digunakan untuk mendistribusikan dan mengelola informasi VLAN di seluruh jaringan. Yang terakhir ada Dynamic Trunking Port atau DTP. Protokol yang memungkinkan autentikasi dan negosiasi otomatis untuk port trunking. Selanjutnya adalah mitigasi switch trunking. Yang pertama itu ada menonaktifkan Dynamic Trunking Port atau DTP. Nonaktifkan DTP pada port yang tidak membutuhkan negosiasi otomatis trunking. DTP adalah protokol yang digunakan untuk bernegosiasi apakah sebuah port harus diatur sebagai trunk atau tidak. Yang kedua, tentukan manual trunk port. Tetapkan secara manual port yang diinginkan sebagai trunk port. Hindari penggunaan metode otomatis atau dynamic yang dapat memungkinkan serangan seperti VLAN hopping. Yang ketiga, batasilah VLAN yang diizinkan pada trunk port. Itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan perintah switch port trunk load VLAN untuk membatasi VLAN yang diizinkan pada trunk port. Hindari mengizinkan akses ke seluruh VLAN jika tidak diperlukan. Yang terakhir, pastikan hanya VLAN yang benar-benar diperlukan diizinkan pada trunk. Keempat, gunakan VLAN native yang tidak penting. Itu ada tentukan VLAN native yang tidak digunakan atau memiliki akses terbatas sehingga default untuk trunk port. VLAN ini dapat digunakan sebagai lapisan tambahan keamanan. Yang kelima itu adalah implementasi port security. Itu ada dua, yaitu gunakan fitur port security pada switch untuk membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada sebuah port. Dan satu lagi adalah style port untuk mengikat alamat MAC tertentu atau sticky, atau batasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port. Untuk mitigasi switch trunking ini adalah kombinasi dari langkah-langkah ini membentuk strategi keamanan yang kokoh dan membantu melindungi jaringan Anda dari potensi risiko keamanan terkait dengan switch trunking. Selalu berlaku bijak dan hati-hati dalam mengelola keamanan jaringan Anda. Oke, selanjutnya bakal dilanjuti oleh saudara Firdaus. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasannya kepada rekan saya Farhan Ain Hanif dan Miranda Akila tentang apa itu switch spoofing dan apa itu switch trunking. Dari penjelasan teman-teman saya itu, kita dapat menyimpulkan bahwa VLAN hopping attack adalah serangan jaringan yang serius yang dapat menyebabkan kebocoran data, penyalahgunaan sistem, dan serangan lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah mitigasi yang tepat yang telah kami sampaikan tadi, administrator jaringan dapat membantu mencegah VLAN hopping attack tersebut. Oke, baiklah. Mungkin itu sekian dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.